Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Apa kabar sahabat Pendikar Pecangon yang dirahmati Allah? Kita ketemu lagi di channel Pendikar Pecangon bersama saya Gunadi Bidi Nur Cahyo. Sahabat Pendikar Pecangon, di episode ini saya mengajak sahabat semuanya kembali untuk mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari sebuah kisah. Kali ini kisah seorang sufi, seorang imam waliullah yang sangat dihormati di kalangan masyarakat Kufah, yaitu seorang soleh yang bernama Rib'i bin Hisom. Nah, sahabat Pendikar Pecangon, Rib'i bin Hisom ini dikenal di kalangan masyarakat Kufah sebagai orang yang paling jujur, orang yang sangat jujur dan dikenal seumur hidupnya tidak pernah berbohong. Imam Rib'i bin Hisom ini mempunyai dua orang anak, dua orang putra yang menjadi buron, sahabat. Buron bukan karena kejahatannya, tetapi buron karena tidak sependapat atau tidak sebaham dengan penguasa setempat, sehingga kedua putra Rib'i bin Hisom ini dikejar-kejar dan mau ditangkap oleh seorang panglima yang bernama Al-Hajjaj. Nah, panglima Al-Hajjaj ini dikenal sebagai seorang panglima yang kejam, yang haus darah dan suka sekali berperang. Dan bukan tidak mungkin kalau panglima Al-Hajjaj ini kalau berhasil menangkap kedua putra Imam Rib'i bin Hisom ini akan dibunuh, karena pasukan atau anak buah dari panglima Al-Hajjaj ini tidak mengetahui keberadaan di mana kedua putra Rib'i bin Hisom ini. Maka mereka berkumpul untuk mengadakan satu siasat, membicarakan satu siasat bagaimana caranya menangkap buron tersebut. Atau kemungkinan Al-Hajjaj sudah mengetahui keberadaan kedua putra Imam Rib'i bin Hisom ini, tetapi dia ingin memastikan, ingin lebih memastikan apakah benar kedua orang itu berada di situ. Nah, maka dirunding, panglima Al-Hajjaj berunding dengan pasukannya, dan salah satu dari pasukannya, salah satu anak buahnya memberikan satu usulan, memberikan satu masukan. Wahai panglima, kedua orang yang mau kita tangkap ini mempunyai orang tua yang dikenal sangat jujur dan tidak pernah berbohong seumur hidupnya. Nah, bagaimana kalau kita panggil orang tuanya tersebut dan kita tanya di mana keberadaan kedua putranya itu? Maka pasti dia akan berbohong. Kali ini dia pasti akan berbohong. Sahabat Pendikar Pecangon, maksud dari usulan anak buah panglima tadi adalah bahwa selama ini Rib'i bin Hisom dikenal sebagai orang jujur, tidak pernah berbohong, dan kali ini dia menduga bahwa Rib'i bin Hisom pasti akan berbohong untuk melindungi anaknya, ya, demi melindungi putra-putranya yang mau ditangkap, sehingga dia berkeyakinan kali ini pasti akan berbohong. Nah, jadi oleh panglima Al-Hajjaj, kejujuran Rib'i bin Hisom ini akan diuji. Maka dipanggillah Rib'i bin Hisom untuk menghadap panglima Al-Hajjaj. Nah, setelah berhadapan, panglima
Al-Hajjaj bertanya kepada Rib'i bin Hisam, tolong jawab pertanyaan saya. Di manakah keberadaan kedua putra tuan? Kedua putra tuan telah bersalah dan akan saya tangkap. Sahabat Bidikar Bojangon, Panglima Al-Hajjaj dan pasukannya menduga bahwa pasti Imam Rib'i bin Hisam pasti akan berbohong dan tidak mengatakan yang sebenarnya. Tapi ternyata Imam Rib'i bin Hisam menjawab, wahai Panglima, kedua putra itu sekarang berada di rumah. Nah, itu jawaban dari Imam Rib'i bin Hisam. Dan jawaban ini adalah jawaban sejujurnya. Karena memang kedua putra Imam Rib'i bin Hisam ini tidak lari kemana-mana, tidak lari jauh, tapi bersembunyi di dalam rumah, berlindung di dalam rumahnya sendiri, di dalam rumah orang tuanya. Ini sangat cocok dengan dugaan dari Panglima Al-Hajjaj tadi, bahwa memang Panglima Al-Hajjaj sangat meyakini kedua putra Imam Rib'i bin Hisam yang mau ditangkap itu memang berada dan bersembunyi di dalam rumah. Mendengar jawaban Imam Rib'i bin Hisam ini, Panglima Al-Hajjaj dan seluruh pasukannya yang berada dalam ruangan itu heran dan kebingungan. Mana sih orang ini? Kok anaknya yang mau ditangkap dibocorkan keberadaan? Jadi semua orang bingung. Tapi sahabat Bidikar Bojangon, memang pada awalnya Panglima Al-Hajjaj juga bingung dan heran, tapi kemudian dia sadar dan dia tersentuh atas jawaban Imam Rib'i bin Hisam yang jujur tersebut. Nah, karena kejujuran Imam Rib'i bin Hisam itu, kemudian Panglima Al-Hajjaj yang dikenal kejam tadi ternyata kemudian tersentuh dan berkata kepada Imam Rib'i bin Hisam, wahai Tuan, jawaban Tuan itu ternyata sangat jujur, dan karena kejujuran Tuan maka kedua putra Tuan saya ampuni. Nah, mendengar perkataan Panglima Al-Hajjaj ini, betapa gembiranya Imam Rib'i bin Hisam, karena anaknya akhirnya tidak lagi menjadi buron dan terbebas dari hukuman. Nah, sahabat Bidikar Bojangon, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yaitu bahwa ternyata kejujuran itu merupakan satu kekuatan untuk menghancurkan dan meruntuhkan suatu keangkuhan, ya, kesombongan dari seseorang. Jadi bahkan seorang panglima yang sangat kejam, yang sangat kuat dengan pasukannya bisa luluh, bisa tersentuh karena kejujuran seorang Imam Rib'i bin Hisam. Maka sahabat Bidikar Bojangon, kisah ini memberikan pelajaran kepada kita, kepada saya dan sahabat Bidikar Bojangon semuanya, bahwa mari kita jaga, mari kita perjuangkan kejujuran untuk memberikan kita kekuatan. Karena kejujuran ini merupakan suatu kekuatan. Allah memberikan kita suatu perlindungan terhadap hamba-hambanya yang selalu berlaku jujur. Mudah-mudahan pesan ini bisa kita amalkan, khususnya pada diri saya sendiri, karena saya juga masih dalam taraf belajar bagaimana menjadi orang yang jujur. Nah, sahabat Bidikar Bojangon, semoga kisah ini bisa bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk selalu berlaku jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita akan jumpa lagi di episode mendatang dengan kisah dan topik yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Bidikar Bojangon. Terima kasih atas dukungan sahabat, terima kasih atas doanya, dan mohon doanya terus. Semoga channel Bidikar Bojangon ini bisa terus berkembang dan terus bisa memberikan manfaat bagi para viewer, bagi para subscriber dimanapun berada. Akhiri sementara pada episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bojangon.
Apa kabar sahabat bidikan pecangon yang di yang dor sehingga mau ditangkap oleh seorang panglima yang bernama lupa nama panglimanya. Oh no. Karena pasukan atau anak buah dari Imam apa mau